Halo Velas, gimana nih kabarnya? Selamat datang di Podcast Digital Marketing edisi 1. Nah, Podcast Digital Marketing ini sebuah tempat di mana teman-teman di luar sana dapat berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan juga bisa dijadikan tempat belajar kalian mengenai digital marketing. Nah, dalam podcast kali ini, kita bakal diskusi sama teman kita yang udah terjun langsung ke dunia bisnis. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu nggak sih? Kenalin, nama aku Pipit dan di sini aku gak sendirian loh guys. Aku ditemenin sama Vira. Say hi dulu dong, Teh Vira. Halo semuanya, aku Vira. Di sini aku bakal nemenin Pipit untuk mengisi podcaster satu ini. Nah, spesial di podcast hari ini kita udah menghadirkan salah satu narasumber nih. Sekaligus teman kita juga yang sudah berkecimpung dalam dunia bisnis, yaitu Teh Anissa. Hai Teh Anissa. Hai Teh Anissa. Hai Kak Vira, Kak Pipit. Gimana nih kabarnya Teh Anissa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kalau Kak Vira sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nih kesibukan Teh Anissa selama beberapa bulan kali ini apa nih? Kalau kesibukan tentunya kuliah ya, terus sama menjalankan bisnis juga, sama kegiatan ya di luar kampus kayak gitu sih. Wah, hebat banget ya Kak Iya, Anissa hebat banget. manage waktunya. Mantep sih. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membacakan CV dulu dari Teh Anissa iya, betul ini. banget. Oke, Teh Anissa ini nama lengkapnya Anissa Firdaus. Nah, asal Teh Anissa ini dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Bener kan Teh Anissa? Betul. Betul. Sama dong, kita juga dari Jawa Barat. Jawa Barat ya. Cuman beda Nah, kota aja. Iya betul. Teh Anissa ini mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia. Aku mau bacain pengalaman dari Teh Anissa nih. Teh Anissa ini sebagai pemilik bisnis minuman, yaitu Barokah Herbatama. Lalu Teh Anissa juga pernah menjadi bagian dari PT Sarjana Indonesia di bagian pemasaran digital. Nah, untuk pendidikan Teh Anissa sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan pendidikan bisnis. Lalu Teh Anissa juga mendapatkan beasiswa kewirausahaan nih dari program mantep sertifikat mikro pelajar Indonesia. Wah, hebat banget nih Teh Anissa. Teh Anissa ini bisa menjadi contoh yang baik ya Iya. buat teman-teman di sini. Nah, terus untuk pengalaman organisasinya, Teh Anissa juga sebagai Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup di Rema UPI. Lalu Teh Anissa juga pernah mengikuti kegiatan BAKI UPI. Lalu Teh Anissa juga menjadi staf ahli dari Sospolmas BESA UPI. Nah, Kak Anissa ini merupakan owner dari bisnis tadi Barokah Herbatama ya, yang udah berdiri dari tahun 2020 nih. Pastinya Teh Anissa ini udah benar-benar kayak expert banget nih ya, udah berpengalaman banget dalam dunia perbisnisan ya Teh ya. Oke deh, sebelum kita tanya pengalaman Teh Anissa di dunia bisnis, kita nih mau nanya nih ke Teh Anissa, Barokah Herbatama itu sebenarnya di bidang bisnisnya, kan tadi minuman ya? Ya. Bisnisnya tuh kayak gimana sih Teh? Apa aja gitu? Oh iya. Nah, kalau Barokah Herbatama itu kan sebelumnya dijelaskan tadi ya sama Teh Vira di bidang minuman gitu. Nah, namun di sini itu minumannya tuh memang di bidang kesehatan gitu. Nah, Oke. salah satu produk kita itu ada di madu gitu. Nah, ini kan berkaitan dengan kesehatan gitu ya. Yang mana minuman itu bukan sekedar kayak kita minuman biasa aja gitu Iya. ya, tapi memang bermanfaat untuk kesehatan gitu. Oke, berarti kayak herbal gitu ya, madu-madu Nah, gitu iya ya? betul kayak gitu. Oke. Nah, kalau aku boleh tanya-tanya nih, salah satu manfaat dari minuman Teh Anissa ini apa nih? Ya. Nah, kalau untuk manfaat sendiri bisa meningkatkan ketahanan tubuh gitu, meningkatkan fit badan gitu. Yang mana kan kalau kita nih memang menyasar kita tuh kan ke anak muda gitu ya. Biasanya kalian kan banyak beraktivitas atau apapun, salah satunya perkuliahan. Nah, kalian bisa meminum produk dari Barokah Herbatama ini. Nah, salah satunya. Oke, ini Kalau minuman itu- yang bagus banget ya Iya, buat bagus banget sih. buat mahasiswa di semester 5 apalagi Aduh, karena bener banyak banget. makanan banget nih. Iya, yuk. Kalau misalnya boleh tanya, itu produksi sendiri atau gimana Kak? Kalau produksi itu kita hanya packaging saja. Nah, jadi produknya itu memang diambil dari produsennya sendiri gitu. Jadi kita hanya packaging, terus kita
memodif dari segi brandnya gitu kayak gimana. Nah, salah satu oke. brandnya yang kita sekarang jalani itu gitu. Oke. Wah, keren banget ya. Nah, Teh Anissa ini kan udah menjalani ini selama dari 2020. 2020. Ya, Berarti udah betul. hampir 2 tahun ya? Oh iya bener, hampir 2 Iya. tahun bener. Nah, boleh dong Teh Anissa ini sharing-sharing pengalaman apa aja sih yang paling menarik selama membangun bisnis ini? Nah, kan didirikan bisnis ini itu dari 2020 ya. Nah, salah satunya itu kan pada saat itu memang pada saat hangat-hangatnya Covid ya di mana-mana Iya. gitu ya. Apalagi kita yang mahasiswa kayak gitu, terus anak-anak sekolah banyak yang ke rumah. Nah, di situ ada salah satu mungkin gabut ya kalau Iya, istilah gabut. kita sekarang gitu. Nah, dari situ tuh kayak terinspirasi aja, pengen ada sesuatu yang berbeda gitu dari menjalani kehidupan ini yang bukan hanya sekedar kuliah gitu ya atau aktivitas sekarang yang memang kita seringnya di Zoom kayak gitu. Nah, dari situ kayak ya udah nih kayaknya yang memang berkaitan dengan kesehatan ya memang di bidang minuman herbal ini gitu, di madu ini. Nah, dari situ ada proses gitu yang memang harus dilalui gitu, ada hal Naik yang menarik turunnya. gitu ya, Oh, ya iya. naik turunnya gitu. Menariknya apa? Kalau menariknya itu pas pertama memang kan kalau kita di awal itu omset tuh nggak terlalu naik gitu ya, karena ya baru-baru awal Iya, gitu, brand belum baru mulai. gitu, belum banyak dikenal. Di situ ada rasa bingung juga, terus kayak sebuah hambatan juga kan, gimana nih caranya. Nah, tapi kayak dari waktu ke waktu kita melakukan dari segi promosi dan lainnya gitu. Nah, di situ ada rasa kesenangan gitu ya, menarik bahwa oh ternyata omsetnya naik, dan terus bisnis yang dijalani ini tuh ada apa ya, perkembangannya terlihat gitu, dan mungkin bisa kita kembangin lagi gitu untuk jangka panjangnya kayak gitu. Oke, kalau bisnis ini tuh Kak Anissa kayak ada tim gitu atau sama keluarga dulu nih awal-awal? Kalau awal itu masih sendiri, kayak Oh, masih dari sendiri. kita packaging gitu ya, beli produk ke produsennya, terus kayak promosi, dan dari segi hal apapun itu masih kayak kita ngirim ke jasa ekspedisi aja gitu, masih sendiri, karena ya memang kita kan masih belum terlalu berkembang ya, Iya. jadi kita mengandalkan potensi SDM dari kita sendiri. Oke deh. Berarti untuk sekarang tuh udah punya tim sendiri. Kalau untuk tim baru 2 orang, dan itu pun freelance gitu sih, nggak pegawai tetap kayak gitu. Nah, bisa dijadiin inspirasi juga ya buat teman-teman, karena emang ketika kita buat bisnis tuh nggak akan terus naik, nggak akan terus sukses. Nah, ini contohnya Kak Anissa kan, bisnis tuh pasti ada naik turunnya Iya, kan, betul. pasti ada kayak wah kok omsetnya turun sih, kok omsetnya naik. Nah, itu seperti itu tuh hal yang terbiasa nggak sih di bisnis? Iya, Ya, dan betul. harus pintar-pintar juga ya sebagai pebisnis melihat kayak situasinya lagi gimana gitu. Jadi cara menaikkan omset dengan cara tadi apa yang di media sosial Iya. gitu ya. Jadi emang harus pintar-pintar sih ya. Boleh dilanjut, Kak? Nah, sekarang kan udah serba digital ya Teh. Iya. Nah, aku mau nanya nih ke Teh Anissa, kaitan bisnis dengan Teh Anissa dengan adanya digitalisasi ini. Nah, aku mau nanya nih, peran penting sosial media dalam berbisnis tuh menurut Teh Anissa tuh apa sih? Kalau peran penting media sosial bagi bisnis tentunya sangat penting ya. Karena apa? Kita kan melihat perkembangan zaman atau teknologi saat itu pesat banget gitu ya. Nah, salah satunya peranan bisnis dengan adanya sosial media itu sangat penting ya. Karena apa? Kan kita melihat perkembangan zaman dengan masuknya teknologi itu begitu sangat pesat ya, bukan hanya di bidang bisnis gitu, tapi di bidang lainnya. Tapi di sini kenapa kita sebagai pembisnis gitu ya, misalkan di sini kita awal mulanya pengen menjadi pembisnis, harus memasuki dunia digital ini, ya kita bisa mempertimbangkan dari segi contohnya pembiayaannya gitu kan, seperti apa. Dibandingkan kita mempunyai toko secara offline, itu tuh memang biayanya lebih besar dan lebih banyak dibandingkan kita mempunyai toko secara online ya. Dimana kan kalau misalkan kita pengen punya toko di media sosial, contohnya di kayak Facebook kayak gitu, kita cuma ngisi data aja gitu, dalam waktu 5 menit kita udah punya tokonya kan, nggak perlu ngeluarin biaya yang segitu Iya, besarnya sampai ratusan juta ataupun puluhan juta gitu untuk beli toko tersebut. Nah, dalam hal ini memang kita perlu penting gitu. Terus apalagi dari segi perkembangan promosi sekarang gitu. Kalau offline kan misalkan kita hanya terumpun dalam satu kota, misalkan kota Bandung aja gitu, udah kan. Nah, kalau misalkan online kita itu bisa menjangkau seluruh wilayah Jawa Barat ya, contohnya Bandung, Bogor dan lainnya gitu. Nah, itu memang sangat penting gitu bagi perkembangan bisnis.
Iya bener juga sih Teh, soalnya aku juga nih sebagai pelaku sosial media nih, sebagai yang menggunakan sosial media, pasti kalian pernah juga kan kalau misalnya lihat influencer misalnya Rachel V-nya beli basreng misalnya kan ya, pasti kita kan aduh tergiur, aduh kayak yang enak nih basreng, kita pasti kan beli kan. Itu pentingnya sosial media sih kata aku. Dan juga mungkin kita bisa kayak menjangkau di luar daerah kita gitu ya teman-teman. Jadi misalnya kita nih jualan di Bandung nih atau di Tasik kayak Teh Anissa. Nah kita tuh bisa sampai ke Kalimantan, kemana, kita tuh bener-bener kayak tidak terbatas ruang dan waktu ya kalau dari media sosial gitu. Iya bener banget. Oke. Ya. Oke, dari sosial media nih ya Teh. Oke nih, dilihat dari tadi media sosial nih ya, kan media sosial itu pasti promosinya tuh secara online ya. Nah, yang berhubungan dengan media sosial itu kan kayak pakai Google Ads, kayak ads gitu ya Kak ya. Betul. Nah, efektivitas menurut Kak Anissa itu seberapa efektifnya sih media sosial ads dalam berbisnis, tapi kita itu memiliki keterbatasan di budget gitu. Kalau menurut saya ads itu penting dalam situasi apa gitu. Kayak misalkan kita mau ads nih, kan kita di awal memang kalau bisnis pemula belum terkenalkan produk kita gitu. Nah kita di sini memang layak dan patut buat ads gitu biar memperkenalkan produk kita gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya ads ini nggak bisa dilakukan dalam waktu kita memulai bisnis sampai prosesnya jangka panjang gitu. Karena kan kita keterbatasan budget juga dan kita menyesuaikan pengeluaran kita itu bukan hanya di iklan gitu, tapi kan di produksinya, di hal lainnya gitu. Nah dalam hal ini ketika kita keterbatasan budget gitu, nah kita harus menyesuaikan berapa sih memang budget yang harus sesuai gitu di awal gitu untuk kita bisa mempromosikan barang kita sesuai target gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pengen iklan gitu, bukan seberapa besar budget kita gitu, tapi seberapa besar atau tepat target pasar kita gitu. Nah contohnya kan kayak di produk saya sendiri gitu ya, kan saya itu targetnya itu dari kalangan menengah gitu ya, menengah di usia 25-30 tahun. Nah di sini berarti saya ketika nge-ads berarti saya harus di usia rentan 25-30 dan memang di kalangan menengah gitu, dengan aktivitas yang memang dia itu kayak pecinta olahraga kayak gitu ya kan, berhubungan dengan kesehatan. Sehingga walaupun kita ngebudget sebesar 50.000 lah contohnya ya yang di awal gitu, itu bisa tepat sasaran dan ada feedback penjualan gitu. Walaupun memang feedback penjualan itu tidak akan didapatkan di awal gitu, tapi setelah proses atau awarenessnya itu didapatkan oleh konsumen kayak gitu. Oke, berarti itu situasional ya Kak untuk ads itu. Oke deh, boleh dilanjut sama Teh Pipit. Nah aku mau nanya lagi nih karena aku masih penasaran kan ya. Kita kepo banget gitu ya. Sebenarnya apa sih tujuan brand awareness dan sales kita dapatkan dalam waktu yang bersamaan? Nah sebenarnya kalau misalkan kita pengen dapat brand awareness terus sales dalam waktu bersamaan itu, kalau di jangka waktu pemula gitu awal nggak akan mungkin gitu. Maksudnya mungkin cuma kecil gitu kan, karena orang juga masih bingung ya, kok ini produk apa sih gitu, kayak masih baru belum awal mengenal ya. masih baru kayak oh produknya tuh ini gitu, baru tertariknya tuh belum tertarik banget juga gitu kan. Kalau misalnya dalam cinta mah kayak baru tahu dari namanya, baru tahu pandangan namanya, pertama ya. baru follow IG-nya, betul. baru stalking. Betul kayak gitu. Nah sama juga dengan produk ataupun ketika kita punya bisnis ya, hampir sama kayak gitu. Nah jadi kalau di awal gitu kita jangan mengharapkan dulu ada sales gitu ya, tapi ya udah awareness-nya dulu gitu. Sehingga kalau udah tumbuh awareness ya secara tidak langsung nanti setelah proses itu berjalan pasti ada sales gitu. Nanti mengikuti juga gitu. Tapi kita juga harus sabar gitu ngikutin prosesnya gitu. Nah mungkin aja ada sales tapi gak akan sebanyak itu gitu kalau secara bersamaan di awal. Mungkin jadi kita harus memperkencang dulu di band. Nah, iya betul. Baru bakal kayak kita gitu. dapetin sales. Iya, promosinya juga harus kenceng ya. Oke deh, pertanyaan selanjutnya Kak. Aku mau nanya nih, apakah ada tips nih gimana sih cara konversi dari visit sebuah posting menjadi penjualan gitu? Oh iya. Nah kalau visit sebuah posting jadi penjualan ya awalnya kita harus, kalau dari segi online nih ya, kan kita
kalau sekarang itu lagi musimnya konten gitu ya, Iya. baik Iya, di benar. media sosial Facebook, TikTok TikTok, apalagi yang iya. lagi sedang booming. Mungkin Kakak Vira sama Kak Pipit juga main TikTok. Oh, Mungkin iya, di main sini. dong. Oh iya, tentu ya. Pipin Nggak di pernah TikTok kelewat langsung. gitu ya. Nggak pernah kelewat gitu ya. dengan Kayak tren-trennya. kayak tiap hari tuh ya udah setiap Scroll. orang scroll ya media sosial kayak gitu. Nah kita tuh kalau misalkan kita di bidang bisnis, kita bisa nih bikin kontennya yang memang sesuai target pasar kita. Nah misalkan kalau di TikTok itu kan lebih mengarah kepada anak muda gitu ya. Kalau Facebook ya kalangan orang Orang tua tua. gitu ya. Instagram juga kalangan muda. Nah bagaimana sih biar ini tuh ada sales gitu dari visit dari apa yang kita tampilkan ya. gitu ya, konten yang kita tampilkan. Tentunya kita harus memperhatikan dulu sebelum kita membuat konten itu harus ada, kalau saya sendiri di bisnis ada plan gitu. Misalkan kita dalam jangka waktu 1 bulan kan 30 hari ya, kita hitung aja 30 hari. Nah kita bisa bikin konten yang memang sesuai gitu. Nah tapi di konten itu jangan memang terfokus pada penjualan aja gitu, tapi harus ada konten yang memang mungkin menarik gitu ya, lucu, atau mungkin ada tips and trick, quotes tentang percintaan mungkin ya, yang bisa dikaitkan. Atau mungkin juga bisa kita pakai sound yang lagi viral. Nah, itu lebih yang gampang menarik, FYP. betul. Itu Iya, lebih yang gampang menarik FYP itu sih ya. menurut aku. Soalnya aku juga pernah pakai sound viral dan itu beneran viral. Iya, Oh, gitu. Jadi ada strateginya dulu ya. Sudah terbukti gitu ya. Oke, Dan kita juga harus ikuti ya tren-tren yang ada kayak gitu. Terus copywritingnya disesuaikan aja gitu. Jadi kayak ya menyesuaikan konten kita itu emang hari ini tuh bakal mengarah ke penjualan atau mengarah ke quotes atau apapun gitu. Dan di situ bisa diselingi aja gitu konten-kontennya. Mungkin hari pertama penjualan, hari kedua tentang quotes, hari ketiga apa-apa dan apa gitu. Selama jangka waktu 1 bulan gitu. Nah sehingga kan kalau di situ orang juga yang ngelihat nggak akan bosen ya. Iya. Kalau terus ngejual apa sih nih orang gitu ya, ngejual terus gitu. Tapi kayak nggak ada ngasih informasi yang memang buat dia tertarik gitu. Iya. Kalau jual terus kan bosen juga ya kita Iya. juga kalau ngelihatnya kayak gitu. Berarti Teh Anissa tuh selama per bulan lah minimal atau per minggu. Berarti selalu bikin jadwal nih, hari ini kontennya apa nih? Nah, besoknya iya, apa pasti kayak betul. gitu. Iya, Planning pasti kayak dulu ya, gitu. Kak? Iya. Dan berarti selain harus banyak ide gitu ya, Teh Anissa juga harus mengikuti tren-tren yang lagi booming, yang lagi Iya, viral betul, ya. betul. Ya bener banget sih. Kalau influencer itu pas ngaruh juga. Pak Teh Anissa pernah nggak pakai influencer Iya, gitu? siapa gitu misalnya. Kalau sejauh ini belum sih gitu ya. Karena kan kalau menurut saya gitu, influencer juga harus memang yang tepat gitu. Oh iya, ya benar kan sih. bukan. Jadi kalau misalkan produk kita ingin dikenal memang bagus pakai influencer, tapi kan kalau misalkan produknya juga nggak tepat gitu ya, dan kita menyesuaikan budget juga ya Iya, sebenarnya gitu. Apalagi kalau sekarang tuh banyak yang memang ya cukup menguras gitu Iya. dari segi promosi, tapi sekarang kita memang memanfaatkan dulu kayak konten organiknya gitu. Jadi kayak kita bikin konten aja sendiri gitu, dengan melihat tren-tren yang ada, bisa viral atau apapun gitu. Jadi nggak usah langsung besar ke influencer gitu, tapi ya udah sesuaikan dulu gitu Ya, dengan step by budget step ya, ya. betul kayak Iya gitu. betul juga sih. Sekarang kebanyakan orang yang endorse itu tuh nggak sesuai sama artisnya. Iya, iya betul. kan. Ada Misalnya, yang jual baju perempuan ya atau mukenan tapi ya, iya, dipakainya tapi sama dipakainya cowok Fadil gitu. Zaidi Oh, iya. misalnya. Kayak, gimana Iya gitu. sih, sebenarnya banyak yang nggak tepat kayak gitu. Iya. Nah, aku mau nanya lagi nih. Ketika Teh Anissa udah mulai ingin terjun ke dalam sosial media ads, dari semua sosial media yang ada kayak IG, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok gitu, mana yang sebaiknya dipilih sih Teh yang lebih efektif nih menurut Teteh? Sosial media apa yang lebih efektif di dalam dalam ads? Kalau yang lebih efektif ya disesuaikan lagi ke target pasar kita gitu. Nah kalau saya tuh kan target pasarnya memang kalangan menengah orang. Kamu kenapa ketawa, Cok? Nah, jadi untuk media sosial ketika kita ingin memulai ads gitu, kita harus sesuaikan dengan target pasar kita dan bisnis kita. Nah contohnya kita pengen untuk kalangan orang tua gitu ya, kalangan menengah usia sekian gitu. Nah kita bisa menggunakan Facebook gitu. Nah sebenarnya bukan seberapa efektif kita memilih Instagram, TikTok atau apapun. Kayak misalkan TikTok kan lagi viral gitu, ya udah kita pilih itu aja gitu. Nah itu bukan hal yang memang bagus gitu untuk dipilih, tapi kita bisa sesuaikan dengan target pasar kita gitu, biar ads yang kita terapkan juga tepat dan ngasih feedback baik sih. Lebihnya kayak gitu.
Kayak gitu ya. Oke. Apa sih keuntungan dan kerugian jika menggunakan sosial media ads gitu? Boleh. Kalau keuntungan tentunya bakal ngasih feedback ya ke kita gitu. Tapi itu tuh nggak akan di awal gitu, tapi setelah proses yang kita lalui gitu, nanti akan mungkin seperti yang di awal akan menghasilkan sales penjualan. Dan insight-nya juga ya. Iya betul. Nah, tapi kalau untuk kerugiannya sendiri, kalau kita nggak tepat gitu, asal kayak ya udah gitu, ya udah kita punya budget 1 juta misalkan, tapi kita nggak tepat gitu targetnya mau kemana gitu, buat siapa gitu, nah itu ya bakal menimbulin kerugian besar gitu, nggak akan ngasih feedback sedikit pun ya. Contohnya kayak influencer tadi gitu kan, kalau nggak tepat ya hasilnya juga ya nggak akan maksimal gitu ya. Karena aku juga pernah lihat nih tadi di TikTok ada suatu bisnis gitu yang bikin konten gitu di TikTok. Terus dia tuh kayak mungkin lebih kesel atau sebel karena hasil dari yang ya dia misalnya pengen endorse nih ke influencer ini, tapi hasilnya tuh jelek, maksudnya nggak ada feedback ke dia. Nah ini dia malah marah-marah. Sebenarnya itu kan kesalahan dia sendiri kan dalam memilih influencernya. Berarti kita juga harus pinter-pinter ya untuk memilih, misalnya mau apa tadi, endorse gitu ke orangnya, ke siapa. Misalnya kayak tadi minumannya Teh Anissa mungkin ke orang yang suka olahraga atau ke mahasiswa gitu mungkin ya. Iya bener banget, soalnya mahasiswa itu lagi hektik-hektiknya Iya, nggak sih? hektik banget. Apalagi temen aku juga banyak banget yang sakit. Iya, makanya hebat banget nih Teh Anissa, udah lagi sambil kuliah terus ngejalanin bisnis juga kan, mantep banget. Keren gitu. banget nih, Applause kita dulu. harus kasih applause banget. Karena kita juga sebagai mahasiswa buat jalanin bisnisnya ya. Betapa susahnya gitu ya, Apalagi memanage waktu. Iya, bener banget susah sih. banget sih. Nah setelah kita sharing-sharing pengalaman sama Teh Anissa nih mengenai pengalamannya menggunakan media sosial untuk bisnisnya, nah pastinya kalian jadi tercerahkan kan mau mulai nge-ads di media sosial yang mana nih, jadi kalian gak akan bingung lagi. Nah untuk kalian yang mau nanya-nanya ke Teh Anissa, bisa nih hubungi Instagramnya apa nih? Instagramnya Teh Anissa? Anissa134. Nah, boleh tuh langsung di follow ya teman-teman. Di follow, dan kalau misalnya kalian mau nanya-nanya boleh DM aja Iya, langsung boleh, ngasih. Soalnya Teh Anissa ini baik banget, gak mungkin Iya, kayak baik. dicuekin. Dan nggak Dan pelit-pelit kalian juga ilmu. harus nanya harus yang penting, Iya, jangan jangan tiba-tiba fallback dong. Iya, aduh, atau itu tiba-tiba mah. Teh jomblo ya, itu Ya, gak boleh itu, langsung. ya. Itu mah urusan nanti ya. Iya, nanti. Jangan dulu Di dibahas belakang sekarang layar ya. belakang layar. Nah, mungkin cukup sekian ya podcast kita edisi 1 kali ini. Iya. Sampai jumpa di podcast digital marketing selanjutnya. Sampai jumpa. Terima Terima kasih, kasih Teh Anissa. Terima kasih Teh Anissa. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Iya, dan selalu cerah. Ya, selalu happy. Bye bye. Bye bye. Udah aku tinggal kakak tuh tadi. Atas. Alhamdulillah.